إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وقرابته وشيخ عبد القادر جل الشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله تعالى ومشركين وغربين وشيخين أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمدادهم من هديه السلف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'na bi hadzal makan linastami' fihi nasihata dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pendengaran, sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang ke-13 bahwa sunnat engkau sembahyangkan pada hari Jumat itu 4 rakaat, yang lain daripada sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kita disuruh sunat sembahyang waktu hari Jumat itu 4 rakaat, yang lain daripada sembahyang tahiyatul masjid. Artinya imbah tahiyatul masjid bisa kita menambah sembahyang 4 rakaat yang tersebut itu, dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Al-Kahfi. Nah, menhandak panjang lah surah Al-Kahfi. Dan pada rakaat yang ketiganya kemudian daripada Fatihah surah Thaha. Nah, jadi pertama kita baca surah Kahfi, yang kedua surah Thaha, yang ketiganya surah Fatihah adalah Fatihah, kemudian surah Kahfi, Fatihah, surah Thaha, keempat surah Yasin. Dan jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu ayatnya panjangan, maka baca ulihmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Alif Lam Mim Tanzil, pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Ad-Dukhan, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Tabarak. Nah, ini biasanya orang ini sembahyang di rumah bisa, namun di masjid lah cangang orang apa panjangnya ayat dibaca. Nah, bagus banget amalan. Kalau kita misalnya malam baca Yasin, Alif Lam Mim Tanzil, Tabarak, ini gesan sango supaya kaina dalam kubur kada dihancur. Nah, itu bagus amalannya. Nah, jadi orang bahari itu maandak amalan imbah ya. Maghrib Yasin, Idza waqa'atil, Tabarak, sambung lagi tambah Alif Lam Mim Tanzil, Ad-Dukhan. Nah, bagus tak? Dan jadi itu ayatnya yang dibaca kalau hendak sembahyang yang 4 rakaat sesudah tahiyatul masjid.
Dan adab yang ke-14 bahwa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut itu. Artinya namunnya kawan jangan tertinggal pada malam Jumat atau pada harinya surah Kahfi. Karena pahala membaca segala surah yang tersebut itu besar. Artinya fadilatnya sangat kenal. Tapi amalkanlah. Setengah daripada kelebihannya membaca suratul Kahfi pada hari Jumat itu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, barang siapa membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, niscaya terangkan baginya daripada nur barang yang antara dua Jumat itu. Nah, jadi antara Jumat ke Jumat itu dapat cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa membaca suratul Kahfi pada hari Jumat. Dan hadis Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal Kahfi adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa membaca suratul Kahfi, niscaya baginya daripada nur barang yang antara Baitullahil Haram dan antara rumahnya dan antara Baitul Haram. Jadi cara bahasa orang itu bercahaya yang diberikan nur mulai rumah sampai ke Baitullahil Haram. Jauh benar. Sedangkan kita aja memperjalani jauh. Cara ibarat dinampakkan oleh Allah lah. Orang yang mengamalkan itu tadi surah Kahfi, lalu cahaya ini memancar mulai rumahnya nang tukang baca suratul Kahfi sampai ke Baitullahil Haram. Orang bingung. Cahaya ibaratnya itu dinampakkan oleh Allah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengamalkan. Mengamalkan apa? Mengamalkan suratul Kahfi. Nah, jadi Al-Qur'an itu di mana-mana nang hendak kita baca bagus. Nah, artinya maksudnya 30 juz itu surah apakah nang kita baca? Atau setiap hari nang kita baca? Nah, ada ini nang dikhususkan suratul Kahfi hari Jumat. Sebagaimana ada kisah di antara jauh dahulu lah. Nah, jadi ada seseorang ini ngaran sidin lah. Usaid. Nah, Usaid. Jadi ceritanya itu Usaid ini tengah malam itu suasana tenang dan hening. Usaid bin Hudayr duduk di beranda belakang rumah sidin. Jadi Usaid ini sedang, cara bahasa orang tuh santai sidin. Di belakang rumahnya putranya yang bernama Yahya yang masih halus. Cara bahasa orang ini belita. Sesudah lama terlalap, anak nih di sampingnya. Tidak jauh dari tempatnya duduk itu ada seekor kuda. Jadi Usaid ini ada bisian kuda siap, cara bahasa orang tuh siap tempur kudanya tadi. Jadi kuda sidin ini
tertambat cara bahasa kita itu betali. Nah di belakang Bapak Sidin tuh. Sewaktu-waktu jika perintah perang fisabilillah, kuda itu umpat. Sekarang disuruh Rasulullah. Lalu keluarlah Usaid bin Hudhair dengan siap menunggang kuda. Di keheningan malam itu, ketika itu Usaid ini membaca Al-Quran. Ini fadilat orang yang baca Al-Quran. Kayak tadi surah Kahfi yang dibaca. Nah, Usaid ini bisian anak tadi belita, jadi gurih, terlalap sudah nah anak tadi. Kalau kuda itu siap sidin lah, siap untuk berperang. Bila Rasulullah perintah langsung sidin berbuat berperang. Di keheningan malam itu Usaid ini membaca Al-Quran dengan khusyuk dan penuh dengan penghayatan. Ya Quran ini ada nang mahayati, nah membaca, ada nang baca aja, ada juga nang membaca tahalang tabujur. Nah, untung juga orang membaca guru aja. Ada belajar, orang juga belajar. Ini tak pahir membaca kasihan. Yalah, maksud tak pahir ini kayak innal ladzina kafaru. Nah, itu tak pahir orangnya membaca. Ada orang nang panjang, bujur panjang. Nang handap bujur handap, ada ini nang handap dipanjangi, nang panjang dihandapi. Nah ini ngarannya apa? Ada belajar lah. Nah, sudah guru aja belajar, cuman kada mau dapat. Nah kada mau dapat tuh dilancar ya. Nah, direncaki hafal lah. Nah, dibanyaki membaca. Nah, jangan sedikit aja membaca. Bahkan satu tomat benar itu gini untung gue ada orang kematian hanya orang baca. Kalau itu orang kematian kada membaca lagi. Ya. Nah lalu Usaid bin Hudhair ini membaca Quran khusyuk sidin, penuh dengan penghayatan. Ayat demi ayat dibacakan dengan suara merdu. Lalu Usaid membaca suratul Baqarah ayat 1 sampai 4. Ketika melantunkan ayat-ayat suci tersebut, kudanya lari berputar-putar. Kuda Usaid lari. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ketika melantunkan ayat-ayat suci itu tersebut, lalu kuda Usaid berputar hampir memutuskan tali nang diikat sidin sampai di ujung ayat yang keempat suratul Baqarah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Lalu Usaid ini menghentikan bacaan itu, ingin tahu sidin kenapa ini jadi berputar sampai di ujung ayat tadi surah Baqarah. Lalu Usaid tadi menghentikan bacaan. Lalu Usaid ingin tahu apa yang terjadi pada kudanya tersebut. Setelah melihat ternyata tidak ada apa-apa. Ada yang apa-apa kalau bang misalnya gigut nyamuk kalah, ngapa kalah. Setiap Usaid membaca Al-Quran, kudanya meronta-ronta bagagah. Bila dibaca sidin bagagah pulang.
Setiap Usaid berhenti membaca, maka kuda juga berhenti. Bila betahan sidin baca kita, betahan juga kudanya. Bagus bener kudanya lah. Nah, jangan dibawa ke sini, larang bener kira-kira kudanya. Lalu Usaid khawatir tentang keselamatan anak sidin yang halus tadi. Lalu membangunkan. Ketika itu Usaid melihat ke langit sidin. Imbah itu melihat ke langit. Terlihat awan itu seperti payung yang mengagumkan. Dilihat sidin di atas, sekalinya awan lah di atas tuh kayak naungan. Imbah melihat ke langit itu awan seperti payung itu mengagumkan. Belum pernah Usaid ini melihat sebelumnya. Lalu besok pagi Usaid ini menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bersabda, beri kisahkan sidin lah, juru Usaid ada nang ini nih. Ulun malam tadi ini. Lalu sudah diceritakan, bersabdalah, hai Usaid, itu adalah malaikat yang turun mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Nah, jadi orang baca Al-Quran hadir malaikat. Apalagi Jumat itu nang semalam sudah ada malaikat itu hadir, bakuliling sidin. Nah, cuman tadi catatannya apabila orang hari Jumat itu bila nang sudah dapat telur lah, dapat hintalo, ya kan? Orang nang dapat telur itu berarti orang tersebut di bawah benar posisinya. Nah, jadi maksudnya di bawah posisinya. Artinya kada hendak dapat unta, kada hendak dapat nang lain-lain dah. Nah, itu. Jadi orang nang senantiasa tadi membaca Al-Quran, lalu turunlah ujar apa? Ujar Nabi kita, malaikat itu Usaid tadi. Itu malaikat yang turun mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Seandainya engkau teruskan bacaan Al-Quran tersebut, niscaya orang banyak melihatnya. Amun pian baca terus, ada tuh nang melihat malaikat nang turun tadi. Nang memandang itu deh sama lawan Usaid pandangannya. Jadi kalau rancak ujar Rasulullah, ikam baca taros nih. Kalau sudah nih bisa terbuka sudah. Lalu kalau pian baca tarus, niscaya orang banyak melihatnya. Pemandangan itu tidak akan tertutup bagi orang lain. Usaid sangat mencintai Al-Quran, itu judulnya. Judulnya Usaid ini mencintai Al-Quran. Cuman awalnya itu bahkan sejak pertama kali sidin mendengar ayat-ayat Al-Quran itu yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Jadi dahulu itu kenapa kisahnya nih? Kisahnya Usaid ini jadi seperti itu. Nah, jadi zaman dahulu itu Usaid ini dibacakan Al-Quran. Siapa yang membacakan? Oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dai muda. Dai muda bahasa kita apa? Tukang ceramah lah. Nah, tukang ceramah, teman muda yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perintis dakwah di kota Yasrib. Dahulu itu di kota Yasrib ada dikirim oleh Rasulullah, sama ada kita ini kan dikirim, ada juga kawanan lah yang dikirim ke Loksado, nang Malajari. Nah, itu namanya kiriman dai. Lalu dai muda yang namanya Mus'ab bin Umair ini sidin berdakwah, disuruh oleh Rasulullah merintis dakwah di kota Yasrib
Saat itu Mus'ab sedang menyampaikan Islam kepada orang-orang yang sudah masuk Islam. Tiba-tiba Imbah Sidin menyampaikannya di kota Yasrib kita. Tiba-tiba ada Usaid datang. Sidin ini lagi belum membaca Quran, lagi belum. Nah, lalu Usaid ini datang, lalu Usaid berkata dengan nada melarang. Nah, apa pian ini membawa agama apa ke sini? Oh, cakap bahasa orang itu jago pukul aja lah. Jadi jago pukul aja Sidin Bahari Usaid nih. Usaid datang ini melihat babuhan Mus'ab bin Umair ini mengajarkan agama. Sedangkan Sidin dahulu kan kada pernah lagi nih agama nang kakak ini, ada tahu dia. Lalu Usaid ini menuding, apa maksud Tuhan datang ke kampung kami ini ngapa? Nah, jangan sampai mempengaruhi kampung kami ini yang bodoh ini. Pergilah Tuhan, hai Mus'ab. Ujar Usaid. Sekarang jika engkau hendak masih hidup, silahkan keluar dari kampung ini. Menanak masih hidup di sini, jaga kalau orangnya. Ujar Usaid, namun situ anak masih hidup, keluar dari kampung. Jangan hendak bawa-bawaan. Pergilah Tuhan, hai Mus'ab, ujar Usaid. Jika engkau hendak masih hidup, dengan wajah tenanglah. Siapa? Mus'ab ini ada pentulan keimanan. Lalu Mus'ab menjawab, wahai pemimpin. Cara bahasa kita mah pian sini pian sini duduk hulu di sini. Ya. Ujar Mus'ab, duduk hulu sini. Silahkan duduk bersama kami mendengarkan apa yang kami bicarakan. Jadi ujar Mus'ab, jika Anda suka apa yang kami bicarakan, silahkan ambil. Dan jika Anda tidak suka, kami akan meninggalkan kampung ini, tidak akan kembali lagi ke sini. Nah, ujar Mus'ab, Usaid nih, nih duduk hulu sampian di sini nih. Kami ada nang kami bawa, kami jelaskan. Padahal Sidin menjelaskan tentang bebuan Islam. Lalu Sidin ini sangit, lalu disuruh oleh Mus'ab bin Umair tadi duduk. Nah, lalu perjanjiannya, kalau kami nang membawa ini bagus ujar sampian, silakan. Tapi kalau kada bagus, kami akan kembali ke kampung. Kada kesini lagi. Lalu Usaid itu setuju Sidin, sepakat. Lalu mulai mendengarkan Mus'ab menjelaskan tentang Islam sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Rasa gembira dan terpancar di wajah Usaid, langsung mengaguminya. Kagum Usaid mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Alangkah indahnya apa yang engkau baca, hai Mus'ab, kata Usaid. Apa yang dapat saya lakukan jika aku ingin memeluk agama Islam? Lalu kata Mus'ab bin Umair, nanti aku yang membimbing kamu untuk masuk Islam. Dan sejak itulah Usaid mencintai Al-Quran seperti mencintai kekasihnya, dan malaikat ikut turun ketika Usaid membaca Al-Quran. Nah, itu kisahnya. Jadi kisahnya tentang Usaid ini asalnya kada ketujuh juga, kada tahu juga kisahnya. Nah, lalu Usaid ini tadi
Sidin masuk Islam, lalu Sidin mencintai Al-Quran. Oleh karena Sidin mencintai Al-Quran, malaikat turun ketika Sidin membaca. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, Sidin ketujuh seandainya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ingin Allah, malaikat 40 turun ketika Said membaca Al-Quran. Itulah kelebihannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ati aw yaumal jum'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra'u ila makkata wa ghufira lahu ila al-jum'atil ukhra wa ziyadati fadli thalathati ayyamin wa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbiha wa ufiya minad da'i wad dabilah wa zatil jambi wal barasi wal juzam wa fitnatid dajjal. Barang siapa membaca suratul kahfi pada malam Jumat atau pada harinya, nah malam ini malam Jumat, ini dibaca surah kahfi malam Jumat atau siang, jadi yang menah bagus siang malam, siangnya dibaca, malamnya dibaca. Niscaya diberi akan dia nur, cahaya daripada tempat membaca akan dia hingga sampai ke negeri Makkah. Nur tadi memancar mulai rumahnya, mulai inya nang membaca di mana, misalnya membaca di warung, misalnya membaca mulai warung sampai ke Makkatul Mukarramah. Nur, cahaya, menarangi. Kayak ibarat adalah melihat orang, orang cangan melihat daripada nur. Dan jadi sampai ke negeri Makkah, dan orang yang membaca tadi diampuni baginya dosanya pada satu Jumat yang lain, dan dilebihi daripadanya 3 hari, dan mengucap salat yakni meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat hingga waktu subuh. Nah, untunglah, untung amun membaca, amun kada dibaca parah. Ini bagi orang yang membaca suratul kahfi malam lawan siang, lalu malaikat itu memintakan ampun baginya 70.000. Ada kegampangan 70.000. Kita nang 20.000 aja Indonesia banyak. Apalagi malaikat nang memintakan ampun 70.000 malaikat hingga waktu subuh, sampai subuhnya membaca malam, dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit. Nah, jadi musim kayak ini banyaknya membaca suratul kahfi, hilang tuh corona. Yalah, itu nang dia makan. Baca saban bulan rumah, baca surah Al-Kahfi, jangan Al-Kahfi, tak saya tuntung. Yalah, ini surah yang panjang itu, surah Al-Kahfi. Nah, disembuhkan akan dia daripada segala penyakit, dan daripada penyakit dabilah, yaitu penyakit luka yang di dalam perut, atau penyakit yang sangat panas di dalam perut atau di dalam hati, dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung. Dalam lambung, di mana-mana ada penyakit, dan daripada penyakit supak dan budak, dan dilepaskan daripada fitnah dajjal. Nah, banyak fitnah dajjal diselamatkan. Penyakit nang segala macam-macam, parut segala apa yang di dalam, bahasa orang di dalam sini bayi nang corona, dapatnya suratul kahfi hilang. Nah, yalah, cinta pipin yang alih amalakan suratul kahfi. Ada nang banyak, ada paling setengah jam, yalah,
lawas tuh setengah jam itu amalnya laju membaca lawas saya tonton. Nah itu amalannya nih supaya apa? Supaya hilang penyakit. Nah, penyakit dabila, penyakit luka yang di dalam perut, penyakit yang sangat panas dalam perut, atau penyakit di dalam hati. Nah, disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung, penyakit supak, penyakit budak, dan dilepaskan daripada fitnah dajjal. Ini amalannya apa? Banyak membaca Al-Quran, khusus malam Jumat, siang Jumat bacalah suratul kahfi. Nah, sabunya penyakit tak hilangan. Maka pulang malaikat mendoakan 70.000 ada kegempangan, mendoakan kita diampuni Allah. Ya Allah, ampuni si anu bin si anu itu. Ampuni ya Allah si anu bin si anu sampai subuh. Dikirakan ya. Oh, gemuruh 70.000 nang memintakan ampun karena kegempangan. Yalah, maka pulang disembuhkan penyakit. Daya nang corona ini halus saja corona itu. Ya. Nah, ini penyakit dalam, penyakit apa? Nah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini membaca suratul kahfi. Nah, jangan suratul kahfi-nya aja. Ya, suratul kahfi itu sekitar setengah jusan lah. Nah, juz 5 lembaran kelak. Namun orang nang laju 5 menit aja nih tak. Nah, harus sampai sebilah rokok ya. Ini rokok mau anu guru ulun sudah Tuhan ini. Jadi ngalih bener bawa beca ya kan. Nah, beca. Jadi amun hendak dapat apa? Suruh nang lain beca. Nah, pesantren suruh beca ka rumah atau pian sini nah. Ka rumah malam Jumat. Nah, kayaknya siang keo pulang. Beri amplopnya 100. Duit banyak juga ya. Nah, masih menyambut aja guru ya. Nah, jadi dilepasakan daripada fitnah dajjal. Barang siapa tiada hafaz akan segala surah yang tersebut itu, maka hendaklah membanyakkan membaca suratul ikhlas. Nah, jadi umpama kada bisa surah kahfi tidak lalu apa surah al-ikhlas. Nah, yang kesitu dulu. Allah bisa waktu mudah-mudahan artinya suratul kahfi dulu. Nah, ini kita ulang lain. Ini kita dulu. Malam ini nak coba ya kan. Nah, ibu-ibu pengrajin lah. Bu, ingatkan Bu. Nah, artinya suratul kahfi dibaca menyanu bawai laki nang dibawai diajak nah baca abahnya aja kena berjalan baca dulu suratul kahfi. Nah beimbai kan baca atau berdahuluan siapa nang dahulu ya. Nah jadi suratul kahfi dibaca maka nur itu memancar sampai ke Makkatul Mukarramah, mulai rumah pian nang pian baca maka nur itu sampai ke sana. Jadi ya nang bina kada bisa tadi bisa aja mengiau nang lain seorang dengarakan dapat pahala seorang. Jadi orang yang membaca dimulai rumahnya situlah mulai nur cahaya sampai ke Makkah. Nah, jadi banyak fadilatnya orang yang membaca suratul kahfi malam dan siang Jumat. Jadi diampuni oleh Bapak, dia memintakan ampun para malaikat 70.000 dan penyakit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian membanyakkan membaca suratul ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salatus salih. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ilman nafi'an 'amalan shalihan rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.